Tuan Su tinggal di sini. Pada saat ini, pria yang memimpin mereka membuka mulutnya dan berbicara. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Pria itu berkata dengan sopan saat ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, cari saja seseorang di sini. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dan bekerja terlebih dahulu. Setelah pria itu mengangguk, dia berbalik dan pergi. Ayo, kita masuk. Setelah mengatakan itu, pria itu membawa mereka berdua ke halaman. Sebenarnya, saat ini, Lin Nan melihat sekeliling halaman dengan saksama dan menemukan bahwa lingkungannya cukup bagus. Bedengan bunga, pepohonan, dan ruangan, walaupun berdempetan, namun terlihat sangat indah karena hiasannya. Lin Nan melihat sekilas dan menemukan ada sekitar 10 kamar, yang berarti 10 orang bisa tinggal di sini. Pada saat ini, Lin Nan benar-benar ragu apakah dia masih bisa tinggal di sini. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dibawa keluarga Su ke hadapannya, tetapi dia tidak banyak bicara tentang ini. Apakah masalah ini masih bisa dianggap masalah? Saudara laki-laki. Pada saat itu laki-laki itu berteriak. Saat suara pria itu berakhir, pintu terbuka dan 3 pria tua keluar. 3 tetua, di mana kakak tertuaku? Pria itu melihat ketiga lelaki tua itu dan bertanya dengan bingung. Patriark dan tetua kedua pergi ke aula dalam keluarga Ding, dan saat ini sedang mendiskusikan berbagai hal dengan Patriark Ding. Salah satu lelaki tua itu bicara, sambil bicara dia melirik ke arah 3 orang itu, lalu tatapannya tertuju pada Lin Nan dengan bingung. Ini saudara Lin, kita bertemu di jalan. Dia akan pergi ke pegunungan naga sejati. Aku membawanya ke sini untuk melihatnya. Lelaki itu tentu saja menyadari tatapan bingung lelaki tua itu saat ini, lalu tersenyum dan langsung memperkenalkan dirinya. Halo, 3 tetua. Setelah melihat ini, Lin Nan mengatakan sesuatu dengan sangat sopan. Ketiganya mengangguk pelan setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak meragukan keberadaannya. Pada saat ini, salah satu lelaki tua langsung mengatur kamar untuk mereka bertiga dari 10 kamar. Lin Nan masuk ke dalam ruangan dan melihat dekorasi di dalamnya, dengan tatapan aneh terpancar di matanya. Semuanya sangat lengkap, dan ada juga area mandi. Nampaknya tempat ini juga sangat bagus untuk menjamu tamu. Ledakan. Saat terdengar ketukan di pintu, Lin Nan mengalihkan pandangannya, lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Sosok Su Yutong berdiri di luar pintu. Tuan Lin, ayo berangkat. 2 lesung pipit dangkal yang indah milik Su Yutong muncul saat ini, membuatnya tampak sangat imut. Kamu mau pergi kemana? Lin Nan jelas tercengang pada saat ini. Haha, pergilah melihat-lihat. Pamanku bersama ketiga tetua. Membosankan bagiku untuk sendirian, jadi aku ingin kau menemaniku ke sini. Su Yutong mengatakan ini dengan sedikit malu saat ini. Setelah mendengar ini, mata Lin Nan tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh, tetapi dia mengangguk dan langsung setuju, lalu menutup pintu dan berjalan keluar bersama Su Yutong. Berbalik arah, bukankah ini sebenarnya yang diinginkannya? Saat Lin Nan sedang memikirkan hal ini, dia mengikuti gadis itu keluar dan mereka berdua mulai berjalan di sepanjang jalan setapak. Rumah keluarga Ding sangat besar, jadi ada banyak jalan yang bisa dilalui. Akan sangat beruntung jika Anda bisa terhindar dari tersesat. Lin Nan juga sedang merekam saat ini, dan ada sedikit keanehan di matanya. Ketika dia melihat semua ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Itu adalah perasaan yang sulit dijelaskan. Hehe, itu seharusnya aula dalam. Ayo masuk dan lihat-lihat. Pada saat ini, Su Yutong tersenyum dan mengatakan sesuatu, dan juga memimpin dan berjalan masuk. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Setelah melihat ini, Lin Nan tentu saja mengikuti Su Yutong, tetapi tidak lama setelah mereka berjalan agak jauh, sebuah suara bingung terdengar. Saat suara itu jatuh, keduanya berhenti bersamaan dan melihat ke arah lain. Mereka segera melihat seorang pemuda berjubah indah berjalan ke arah mereka. Pria itu sangat tampan, dan jubahnya bersih tanpa noda. Ketika keduanya menoleh, ada sedikit keanehan di matanya. Siapa kamu? Pada saat ini, Su Yutong menatap pria itu dan bertanya dengan bingung. Namaku Ding Kuan, dan aku putra kedua dari keluarga Ding. Pria itu mengatakan sesuatu secara langsung saat ini, dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Setelah pria itu selesai berbicara, secercah cahaya melintas di mata Lin Nan, dan tatapannya langsung tertuju pada pria itu. Ding Kuan adalah pria yang tampan, namun kesombongannya membuat Lin Nan sangat tidak senang terhadapnya. Oh, saya putri dari keluarga Su Yutong. Setelah mendengar ini, Su Yutong mengangguk sedikit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ding Kuan, dan mengatakan sesuatu dengan sangat tenang. Apakah Anda Su Yutong? Saya tidak menyangka Nona Su begitu cantik. Apakah Anda kesini untuk mencari ayah Anda? Lelaki itu tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu ekspresi terkejut yang tak terlukiskan muncul di matanya, lalu dia berjalan mendekat dan berkata.
Tidak, aku hanya melihat-lihat saja, lalu kau menghentikanku. Setelah mendengar ini, Su Yutong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lalu mengernyitkan hidungnya dan terus menggoda. Itu salahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajak kalian berdua berkeliling. Dengan seseorang yang cukup kukenal untuk memperkenalkan tempat ini padamu, kau akan tahu sedikit. Lelaki itu tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu tertawa dan berkata. Setelah mendengar ini, Su Yutong ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya merasa terlalu malu untuk menolak, jadi dia mengangguk secara alami. Setelah mendengar ini, keterkejutan di mata Ding Quan semakin dalam. Anda tahu, ayahnya juga telah memberitahunya tentang situasi Su Yutong saat ini. Pada hari ulang tahunnya, dia akan mengumumkan kepada kepala keluarga Su bahwa pertunangan Su Yutong dengan pecundang itu akan resmi dibatalkan. Jika memungkinkan, saya akan memilih salah satu putra saya untuk membangun kembali pernikahan ini. Jika salah satu dari mereka dapat membuktikannya, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Salah satu poinnya adalah peluangnya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya akan sangat tinggi. Maka saat ini laki-laki itu tentu saja tidak sabar untuk segera mendekati Su Yutong, dengan harapan bisa memenangi hati Su Yutong. Baru saat itulah dia menyadari betapa beruntungnya dia. Siapa saudara ini? Setelah berjalan agak jauh, Ding Quan tak dapat menahan diri untuk menatap Lin Nan dengan bingung, dengan raut wajah yang amat ragu. Dia adalah Master Lin, teman yang kami temui saat kami datang ke sini. Awalnya dia akan pergi ke Pegunungan Naga Sejati, tetapi sekarang dia ada di sini bersama kami untuk melihatnya. Su Yutong memberikan penjelasan langsung saat ini. Oh, Ding Quan mengangguk setelah mendengar ini dan merasa lega. Akan sedikit buruk jika Su Yutong secara langsung memperkenalkan Lin Nan sebagai orang lain. Dan sekarang Su Yutong memanggilnya Tuan Muda, apa artinya ini? Ini membuktikan bahwa hubungan itu tidak terlalu dalam, jadi tampaknya dia masih mempunyai kesempatan. Jadi ketika dia memperkenalkan kedua orang itu, dia bersikap sangat lembut, dan sesekali senyum menawan muncul di wajahnya. Namun, Su Yutong tampaknya tidak bereaksi. Dia hanya mengangguk dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan karena penasaran. Ketika kami sampai di sebuah aula, ada koridor panjang, lalu kami masuk. Interiornya didekorasi dengan indah, dengan dua baris kursi di kedua sisi, dan terlihat sangat khidmat. 2 hari lagi, upacara ulang tahun ayahku akan diadakan di sini. Pada saat ini, Ding Quan berkata kepada Su Yutong sambil tersenyum. Su Yutong mengangguk setelah mendengar ini. Sebenarnya, setelah berjalan-jalan begitu lama, dia bisa dianggap sudah berkeliling tempat itu sepenuhnya. Tentu saja itu dasar, karena masih ada beberapa tempat di sini yang belum dikunjungi, tetapi karena Ding Quan tidak membawa mereka ke sana, tentu saja mereka tidak akan berinisiatif untuk berbicara. Kakak kedua, kamu sudah di sini. Ayo pergi. Ayah ingin kita pergi ke aula dalam. Pada saat ini, sebuah suara juga terdengar. Saat suara itu berakhir, dua pria yang sama mudanya berjalan mendekat. Ya, saya mengerti. Ding Quan mengangguk dan segera menjawab. Kakak kedua, siapakah mereka berdua? Pria yang baru saja berbicara tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yutong dan Lin Nan. Namun pada akhirnya, fokusnya masih tertuju pada Su Yutong, dan warna aneh muncul di matanya. Dia adalah wanita yang sangat manis dan menawan. Namaku Su Yutong, dan ini temanku. Ketika Su Yutong memperkenalkan mereka, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik kedua orang lainnya dan menyadari bahwa mereka bertiga tampak mirip dan semuanya cukup tampan. Apakah kamu Su Yutong? Namaku Ding Cendong. Pria itu jelas terkejut setelah mendengar ini, lalu dia berbicara. Nama saya Ding Chenan. Setelah laki-laki itu bicara, laki-laki berwajah tenang di sebelahnya pun ikut bicara. Su Yutong memandang mereka berdua dan mengangguk sedikit. Seharusnya kami berdua yang menemani Nona Su, tapi sekarang ayahku punya sesuatu yang ingin ditanyakan pada kami, jadi aku hanya bisa minta maaf dulu. Ding Cendong bersikap sangat lembut saat ini dan mengatakan sesuatu dengan cepat. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, mari kita lihat-lihat sekeliling kita. Su Yutong menjawab langsung. Oke, Ding Cendong mengangguk sedikit. Terima kasih, Tuan Ding, atas kebersamaan dan perkenalannya. Kami akan kembali sekarang. Su Yutong memandang Ding Quan saat ini, lalu mengatakan sesuatu. Tidak masalah, aku akan menemani Nona Su untuk melihat-lihat ketika aku punya waktu. Ding Quan mengangguk sambil tersenyum, lalu mengikuti Ding Cendong dan yang lainnya keluar. Melihat kepergian ketiga orang itu, sekilas cahaya cemerlang muncul di mata biru laut Lin Nan. Namun setelah sekian lama, dia menoleh dan mendapati Su Yutong sedang mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu. Kamu kelihatannya tidak menyukainya. Lin Nan langsung terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Yah, munafik, apakah kamu menyukainya?
Su Yutong mengangguk sedikit, lalu berkata sambil mendesah pelan. Lin Nan tertegun sejenak, lalu menatap Su Yutong dalam-dalam, dengan sedikit keanehan di matanya. Gadis ini sebenarnya wanita yang cerdas. Dia tidak menunjukkan gejolak emosi apapun selama berjalan. Ayo kita jalan-jalan sendiri. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, tapi orang itu menggangguku. Su Yutong mengatakan sesuatu saat ini, dan setelah Lin Nan mengangguk, dia membawanya keluar. Nona Su, Anda baik-baik saja. Namun, Lin Nan menyadari bahwa Su Yutong terus menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Tiba-tiba ada sedikit keraguan di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Lin, mulai sekarang Anda bisa memanggil saya Yutong saja. Anda tampaknya lebih tua dari saya, jadi saya akan memanggil Anda Kakak Lin saja. Setelah mendengar ini, Su Yutong mengangkat kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara. Lin Nan tertegun sejenak lalu mengangguk sedikit. Baiklah, Saudara Lin, mari kita pergi ke sisi lain dan melihatnya. Pada saat ini, Su Yutong berkata sambil tersenyum, dan membawa Lin Nan ke arah lain. Tetapi setelah berjalan agak jauh, Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk kembali menjadi dirinya yang dulu lagi, berjalan ke sana kemari seolah tengah mengkhawatirkan sesuatu. Lin Nan melihatnya dan tidak merasa nyaman untuk bertanya lebih lanjut. Kakak Lin, tahukah kamu? Sebenarnya, terlahir di keluarga bukanlah hal yang baik. Su Yutong tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini dengan tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Apa maksudmu? Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak dapat menahan rasa penasarannya. Itu akan sangat membatasi. Su Yutong mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu lagi lalu berbicara. Misalnya, hidupmu sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin terlihat glamor bagi orang luar, tapi aku tidak menyukainya. Sementara Lin Nan bingung, Su Yutong melanjutkan. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya setelah mendengar ini, tetapi tidak banyak bicara. Bahkan pernikahanku pun sudah diatur. Su Yutong mencibirkan bibirnya saat ini, lalu melanjutkan. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak, tetapi tidak ada keterkejutan di matanya, karena situasi ini sama di mana-mana, dan pernikahan keluarga sangat umum. Mungkinkah orang yang sedang bertunangan denganmu adalah Ding Kuan? Tetapi saat ini dia teringat pada Ding Kuan yang rajin dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak, Su Yutong mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu lagi, terlihat sangat menggemaskan, lalu berkata. Itu terkait dengan insiden lain. Sebenarnya, kepala keluarga saat ini bukanlah kepala keluarga. Kudengar kepala keluarga saat ini bergabung dengan keluarga Simen dan diusir. Setelah berkata demikian, Su Yutong mula-mula melihat sekelilingnya, lalu bicara dengan suara rendah. Lin Nan tercengang. Mungkinkah ada rahasia lain di sini? Lin Nan, kepala keluarga Ding yang diusir sebenarnya adalah ayahmu, Lin Jianhao. Jangan tanya apapun lagi, dan jangan baca. Pikirkan saja sendiri. Tiba-tiba, pada saat ini, sebuah transmisi suara tiba-tiba muncul di benak Lin Nan, yang membuatnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak masuk akal, mengapa ada yang salah? Sungguh luar biasa bahwa ayah saya adalah kepala keluarga Ding. Tertawa, kemampuan persepsinya tiba-tiba meledak pada saat ini, dan melesat ke segala arah tanpa ragu-ragu. Tidak ada sama sekali. Dia tidak punya cara untuk mengetahui siapa yang mengiriminya pesan itu. Sejujurnya, itu karena wilayahku terlalu rendah. Jika pesan ini nyata, lalu apa sebenarnya yang terjadi? Siapa ayahnya, dan mengapa dia ada di keluarga Lin di benua Shenwu? Dalam sekejap, berbagai pertanyaan memenuhi pikiran Lin Nan. Awalnya dia ingin mencari kepala keluarga Ding untuk melihat apakah dia bisa membantu King Yu menyembuhkan lukanya, tetapi sekarang dia tampaknya terlibat dalam pertikaian internal keluarga tanpa alasan yang jelas. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi Lin Nan, Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku baik-baik saja. Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Nan kembali normal. Dia sangat jelas tentang masalah ini. Bahkan jika itu benar, dia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apapun dengan keluarga Ding. Tidak peduli sekuat apapun dia sekarang, aku takut seseorang dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi, Nan Er. Sekarang setelah kau mencapai 9 alam, atau bahkan laut angin dan petir, ayahmu tidak dapat lagi membantumu. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Hei, orang tua Simen, mengapa kau membicarakan masa lalu dengan Nan Er? Segera setelah itu, suara Lin Jianhao muncul di benak Lin Nan, seperti pesan telepati, tetapi lebih seperti kesadaran ilahi. Ayah, apa yang sedang terjadi? Haha, kamu tidak bisa bicara omong kosong tentang masalah ini. Orang yang menjadi tunanganku adalah putra dari orang yang diusir.
Pada saat ini Su Yutong mengatakan sesuatu sambil tersenyum, dan setelah waktu yang lama dia berbicara lagi dengan suara rendah. Ini omong kosong. Ini terlalu banyak omong kosong. Itu hanya khayalan, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Dia berasal dari bintang Shenwu, atau dari bumi, jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan ruang 9 domain? Namun, ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia menemukan bahwa memang ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Ayahku membawa ibuku, Miao Yi, Murong Yuyan dan yang lainnya pergi. Mengapa mereka tidak pergi ke planet lain tetapi datang ke ruang 9 alam? Pasti ada rahasia di sini yang tidak diketahuinya. Kalau dia hanya seorang pengendali, dia tidak perlu tinggal di tempat ini. Mendengar perkataan Su Yutong, Lin Nan tertegun dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Su Yutong menatap Lin Nan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi dengan bingung. Oh, aku baik-baik saja. Lin Nan mengatakan ini saat ini, tetapi ekspresinya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Bagaimana mungkin dia memiliki pertunangan yang tidak dapat dijelaskan, dan itu adalah dengan gadis di sebelahnya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Yah, ku dengar dari ayahku bahwa saat ayahku datang mengunjungi keluarga Ding, dia mendengar bahwa istri dari patriark keluarga Ding saat itu sedang hamil, jadi dia mengatur pernikahan untukku. Dengan kata lain, aku sudah bertunangan sebelum aku lahir. Su Yutong mengangguk lagi saat ini dan melanjutkan. Ketika dia berkata demikian, wajah Su Yutong jelas memperlihatkan ekspresi yang amat tertekan. Namun Lin Nan juga memiliki perasaan itu saat ini. Ia merasa tertekan karena mengapa ia memiliki janji tambahan tanpa alasan dan ia bahkan tidak mengetahuinya. Namun kemudian, saya mendengar dari ayah saya bahwa kepala keluarga pergi ke sini bersama istrinya yang sedang hamil. Alasan spesifiknya tidak diketahui. Baru kemudian saya mendengar bahwa ia berlindung di keluarga Simen. Namun, ayah saya menduga bahwa masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Su Yutong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu saat ini, menghela nafas diam-diam, dan melanjutkan. Setelah mendengar ini, Lin Nan menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hal ini dapat dijelaskan, tetapi bagaimana keluarga Lin dari Shenwu Star dijelaskan? Ini tidak akan berhasil dalam hal waktu. Apa rahasia di balik ini? Lagi pula, saya datang ke sini secara tidak sengaja. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Dia tidak percaya kalau ada orang lain yang mampu melakukannya, tetapi dia sangat mempercayai kata-kata Lin Jianhao karena dia adalah ayahnya yang bereinkarnasi. Haha, sebenarnya bukan apa-apa, karena aku sudah menerimanya setelah sekian lama, dan aku juga akan memikirkan seperti apa rupa orang itu. Su Yutong mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, lalu wajahnya memerah dan dia berkata. Lin Nan tertegun sejenak setelah mendengar ini, bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin mengatakan, aku terlihat seperti ini. Tentu saja dia sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, ayahku sekarang ingin membatalkan pernikahan ini dengan keluarga Ding dan memilih yang baru dari antara ketiga putra keluarga Ding. Pada saat ini, Su Yutong ragu-ragu lagi, lalu membuka mulutnya dan berkata. Jadi begitu. Lin Nan tertegun sejenak, dan tatapan aneh muncul di matanya. Sekarang dia tahu mengapa Su Yutong begitu tertekan saat ini. Tetapi aku tidak suka melihat ketiga-tiganya. Su Yutong mengernyitkan hidung mungilnya yang lucu lagi, lalu berkata kakak Lin, menurutmu apa yang harus kulakukan? Apakah menurutmu tidak apa-apa terlahir di keluarga ini? Yah, itu tidak bagus. Lin Nan mengangguk berat kali ini. Sebenarnya, kepribadiannya adalah tipe orang yang tidak suka dibatasi. Dulu memang seperti ini, sekarang pun semakin seperti ini. Ketika dia berada di benua Shenwu dan benua Shenqi, dia tidak memiliki aturan, tentu saja aturannya sendiri adalah aturannya. Jangan memprovokasi dia, kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Sebenarnya aku masih ingin melihat orang seperti apa yang akan menjadi tunanganku. Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu saat ini. Wajah kecilnya sedikit memerah. Mungkin dia jelek, atau mungkin dia hanya sampah. Sedikit rasa mengejek diri sendiri muncul di wajah Lin Nan. Saya juga teringat saat saya berada di bintang Shenwu, saat saya dipandang rendah di mana-mana. Haha, saudara Lin, apakah kamu percaya? Su Yutong tidak menyadari ekspresi Lin Nan saat ini. Dia terkekeh lalu berkata. Lin Nan menatap Su Yutong dengan bingung, tidak mengerti apa yang ingin diungkapkannya. Bagaimana ya, sudah hampir 20 tahun. Tidak peduli seberapa tidak terbiasanya seseorang dengan sesuatu, kamu akan terbiasa dengannya. Aku sudah terbiasa dan sudah menerimanya dalam hatiku. Sebenarnya, dia mungkin orang yang sia-sia, tetapi kamu tidak tahu seperti apa karakternya, kan?
Aku sudah muak dengan aturan-aturan keluarga. Aku terutama mendambakan kehidupan yang biasa-biasa saja. Memiliki bayi dan kemudian menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dengan suamiku, bukankah itu perasaan yang menyenangkan? Su Yutong ragu-ragu sejenak, lalu membuka mulut dan berbicara dengan nada tenang. Pada saat ini, Su Yutong menutupi wajahnya yang agak panas dengan tangannya, matanya yang indah dipenuhi rasa malu. Lin Nan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Su Yutong punya ide seperti itu. Sebenarnya aku sangat ingin bertemu dengan orang itu, tetapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Saudara Lin, dapatkah kau mengerti bagaimana rasanya telah menunggu begitu lama dan sekarang tiba-tiba keinginanmu dipatahkan? Su Yutong mendesah diam-diam saat ini, dengan tatapan bingung dan sedikit tertekan di matanya, dan melanjutkan dengan melankolis. Bagaimana jika setelah bertemu dengannya, ternyata dia memiliki karakter dan penampilan yang buruk? Kamu pasti akan kecewa setelah menunggu begitu lama. Setelah mendengar ini, Lin Nan tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit, tetapi setelah ragu-ragu, dia berbicara lagi sambil tersenyum. Mungkin, tapi aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya. Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum saat ini. Ya, itu benar. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya, lalu ada sedikit keanehan di matanya lagi. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Kebetulan yang ada begitu banyak sehingga mungkin dapat dituliskan menjadi sebuah buku. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini? Tetapi sekarang tampaknya tidak ada peluang. Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi saat ini. Baiklah, mungkin kamu bisa membicarakan masalah ini dengan ayahmu, kan? Lin Nan berkata sambil tersenyum saat ini, lalu melanjutkan ceritakan pikiran dan idemu kepada ayahmu, dan cobalah untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Hidup hanya sekali, jadi memberontaklah saat kamu harus melakukannya. Saat kamu sudah tua, kamu ingin kembali ke masa mudamu. Sudah terlambat. Ada kedalaman yang tak terlukiskan di mata Lin Nan saat ini. Sebagai manusia selama 3 kehidupan, dia secara alami mengetahui perasaan itu dengan sangat jelas. Ayah tidak mau mendengarkan. Setelah mendengar ini, mata Su Yutong menunjukkan sedikit keanehan. Dia menatap Lin Nan dengan ekspresi yang dalam di wajahnya, dan tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak ada seorang ayah pun di dunia ini yang tidak menyukai anak-anaknya sendiri. Kurasa ayahmu menjodohkanmu karena ia ingin menemukan orang yang baik untukmu. Dengan begitu, kamu akan hidup bahagia, kan? Tentu saja, kamu juga harus mengungkapkan pikiranmu." Lin Nan menggelengkan kepalanya saat ini. Dia memikirkan pengalamannya sendiri saat ini, jadi dia berbicara langsung. Apakah tidak apa-apa? Pada saat ini Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan bingung. Yah, kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mencobanya, kan? Lin Nan segera bertanya balik. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara dengan ayahku malam ini, tapi aku tidak tahu apakah dia akan setuju. Su Yutong mengatakan hal ini saat ini, tetapi ada sedikit kehilangan di matanya karena dia tidak yakin. Lin Nan mengangguk lembut saat ini sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Lin. Setelah beberapa saat, ekspresi Su Yutong tampak menjadi lebih gembira dan dia berkata kepada Lin Nan. Hehe, aku tidak mengatakan apa-apa, kan? Lin Nan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, lalu menoleh dengan tatapan bingung di matanya. Ia teringat ayahnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya dengan lebih jelas? Saat memikirkannya, Lin Nan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi bingung muncul di matanya. Aku akan menceritakan berita itu kepadamu setelah aku bertanya kepada ayahku malam ini. Pada saat ini, Su Yutong tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Lin Nan berkata sambil tersenyum setelah mendengar ini. Su Yutong mengangguk berat dan segera mengajak Lin Nan berkeliling. Siang harinya, mereka berdua kembali. Saat itu, ada seseorang yang mengantarkan makanan. Saat Lin Nan sedang makan di kamarnya, dia mengeluarkan sebotol anggur dan mulai minum. Dia teringat ayahnya lagi. Sebenarnya, ini adalah kesempatan bagus di hari ulang tahun Ding Langtian, lagi pula, ini terjadi di depan banyak orang. Namun apakah ayahnya akan datang? Dia mengerutkan kening, berpikir sekarang bahwa tanpa bukti semuanya akan sia-sia, bukan? Lin Nan menghela napas, dengan kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Tetapi meskipun sia-sia, akan menyenangkan untuk membuat keributan di hari ulang tahun Ding Langtian. Tetapi dia segera memikirkan suatu masalah, yaitu tuan dari keluarga Ding. Tak perlu dikatakan, keluarga Ding pasti penuh dengan ahli. Jika ayahnya benar-benar datang, dia akan terjebak dalam lautan api. Sekarang, setelah berjuang, meskipun dia sangat ingin bertemu ayahnya lagi,
dia tidak ingin ayahnya datang sekarang. Lagi pula, apa yang harus dia lakukan jika ada bahaya? Sambil mendesah, Lin Nan terus minum. Setelah menghabiskan sepanci anggur, dia tidak makan banyak. Seorang pria berjalan ke tempat tidur dan bersandar di sana. Yang paling ingin ia lihat sekarang adalah pamannya yang belum pernah ia temui, untuk melihat seperti apa rupanya. Dengan cara ini, ketika dia sudah memperoleh kekuatan, tibalah waktunya untuk membalaskan dendam ayahnya. Peluangnya kecil, itu membuktikan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Setelah Lin Nan bersandar di tempat tidur dan beristirahat sejenak, dia mendengar ketukan di pintu. Dia berdiri, berjalan ke pintu dan membukanya. Kakak Lin, kamu sudah makan. Su Yutong berdiri di luar pintu saat ini, dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Lin Nan mengangguk sedikit. Haha, ikut aku jalan-jalan. Membosankan kalau hanya berdiam di kamar. Su Yutong berkata sambil tersenyum saat ini. Baiklah, ayo berangkat. Setelah Lin Nan mengangguk sedikit, dia menemani Su Yutong keluar. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Pada saat ini, Su Yutong juga mulai belajar tentang hal-hal di kota Fenglei dari Lin Nan. Lin Nan juga mengetahui tentang kota kekaisaran dari Su Yutong. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kota kekaisaran itu benar-benar besar. Terdapat sebanyak 10 area terbagi di dalam kota kekaisaran saja, dan area yang dicakup tentu saja sangat luas tak terlukiskan. Pikirkanlah, jika Anda tidak menunggangi binatang roh terbang bengkok dari wilayah Fengqiao untuk terbang ke sini, jika Anda datang ke sini sendirian, menurut Su Yutong, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Tentu saja, kami juga beristirahat sejenak di sepanjang jalan, tetapi meskipun begitu, hasilnya tetap luar biasa. Malam tiba dengan tenang. Kedua lelaki itu kembali lebih awal, dan sesampainya di halaman, mereka kebetulan melihat lelaki setengah baya lain dan lelaki yang pernah ditemuinya sebelumnya sedang mengobrol di halaman. Ayah, Paman, Su Yutong memanggil dengan manis saat ini. Yutong, setelah mendengar ini, pria itu menoleh, wajahnya tampak ramah, dan dia mengangguk dengan lembut. Namun, setelah mengangguk, dia menoleh dan tatapannya jatuh pada Lin Nan. Kakak, ini adik laki-laki yang aku ceritakan kepadamu. Pada saat ini, seorang pria lain segera memperkenalkan. Halo, pria parubaya itu mengangguk sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tatapan aneh muncul di matanya. Halo, Guru Su. Setelah mendengar ini, Lin Nan juga menjawab dengan sikap rendah hati yang sama. Haha, terima kasih sudah menemani putriku. Saat ini, pria itu mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat bahwa tidak usah dipersilakan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa mungkin kepala keluarga Su juga mendengar apa yang dikatakan adiknya. Adapun alasan mengapa tidak ada yang mencurigainya, terus terang saja, itu karena ketiga orang itu bertemu secara kebetulan. Selain itu, targetnya kali ini adalah pegunungan naga sejati. Pada saat ini, pria itu mengucapkan beberapa kata sopan dan kemudian membawa Su Yutong kembali ke kamar. Lin Nan secara alami berjalan ke kamarnya, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa piring-piring sudah ada di atas meja. Sambil makan, dia memikirkan apa yang terjadi hari ini dan menebak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, ada sedikit keanehan di mata Lin Nan, dan pandangan penuh pertimbangan muncul di sana. Identitasnya tidak boleh terungkap dengan mudah, jadi setelah bertemu pamannya, dia juga harus pergi ke pegunungan naga sejati. King Yu, kau tidak akan menyalahkanku jika aku membuatmu menunggu 2 hari lagi, kan? Ada kelembutan di matanya, dan kebingungan yang tak terlukiskan. Ia berbicara dengan lembut dan dengan nada yang lembut. Setelah beristirahat sebentar, langit mulai gelap. Setelah berbaring sebentar, Lin Nan kembali memejamkan mata dan mulai berlatih. Ledakan-ledakan-ledakan. Tetapi setelah hanya berlatih sekitar 1 jam, ada yang mengetuk pintu. Lin Nan saat ini membuka matanya, dengan sedikit keraguan di matanya, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Saya menemukan Su Yutong berdiri di pintu dengan mata merah. Nona Su, Anda baik-baik saja. Lin Nan tertegun sejenak, namun sembari berbicara dia membiarkan Su Yutong masuk. Kakak Lin, aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Su Yutong duduk di kursi di ruangan itu saat ini, lalu menatap Lin Nan dan bertanya. Pada saat ini, suara Su Yutong terdengar sedikit sedih. Yah, tidak, aku juga tidak beristirahat. Aku hanya berlatih. Apa yang terjadi? Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Wow, mendengar pertanyaan Lin Nan, Su Yutong terisak pelan, lalu berkata aku sudah bicara dengan ayahku. Ayahmu tidak setuju. Lin Nan jelas tertegun sejenak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya, karena dia mengira ayah Su Yutong adalah orang yang sangat baik. Tidak juga, ayahku bilang dia baru saja berdiskusi dengan kepala keluarga Ding hari ini.
Tidak mudah untuk membicarakannya sekarang, jadi kita hanya bisa membicarakannya dalam 2 hari. Su Yutong menggelengkan kepalanya, lalu mencibirkan bibirnya dan berkata, bagaimana jika dia membicarakannya pada hari ulang tahun Patriark Ding? Lin Nan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Saya pun tidak tahu. Setelah mendengar ini, mata Su Yutong memerah lagi, dan dia menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku yakin karena kamu sudah memberitahu ayahmu, ayahmu pasti akan berbicara dengan kepala keluarga Ding. Lin Nan tidak dapat menahan senyum dan menghiburnya saat ini. Akankah? Su Yutong kebingungan saat ini, dan bertanya dengan mata merah. Tentu saja aku akan melakukannya. Jika itu tidak berhasil, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Jika itu tidak berhasil, kau bisa bilang saja kau sedang menguji mereka. Hari itu akan berlalu begitu saja. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk sedikit dan kemudian berkata sambil tersenyum. Baiklah, omong-omong, saudara Lin, kamu berjanji untuk bertanding denganku. Su Yutong mengangguk pelan saat ini, menyeka air matanya, lalu tatapannya kembali menatap Lin Nan dan berkata. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Su Yutong masih mengingat kejadian ini. Melihat semangat juang yang kembali membuncah di matanya, dia tidak bisa menahan senyum. Tampaknya Su Yutong pada hakikat juga seorang yang suka berperang. Baiklah, kita tunggu saja sampai masalah ini selesai. Lin Nan berkata sambil tersenyum saat ini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahat kakak Lin. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Su Yutong mengangguk saat ini, dan senyum tampak muncul di wajahnya lagi. Kemudian dia berdiri dan berkata, silakan istirahat. Lin Nan mengangguk pelan, lalu ikut berdiri, mengantar Su Yutong pergi, lalu menutup pintu dan kembali duduk bersila di tempat tidur. Tertawa, dia menutup matanya, dan saat cahaya biru melonjak, dia menutup matanya lagi dan mulai berlatih. Keesokan harinya, Lin Nan membuka matanya lebih awal, meregangkan badan, dan kemudian membuka pintu. Saat udara yang sangat segar berhembus ke arahnya, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan merasakannya dengan saksama. Kemudian dia berjalan ke halaman untuk meregangkan tubuhnya. Pada saat ini, pintu ruangan lain terbuka dan Su Yutong berjalan keluar. Pada saat ini, dia mengganti pakaiannya, rok panjang berwarna hijau dan putih, dan rambut hitam panjangnya diikat dengan santai. Ada sedikit senyum di wajahnya, dan 2 lesung pipit yang lucu, yang sangat menyentuh. Setelah Su Yutong keluar, matanya yang indah tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Nan. Melihat Lin Nan yang memiliki temperamen yang elegan dan tak terkendali, warna aneh muncul di matanya. Faktanya, dia sendiri harus mengakui bahwa Lin Nan cukup menarik dan tampan. Hal lainnya adalah bahwa Lin Nan awalnya memberinya kesan dingin dan jauh, tetapi setelah benar-benar mengenalnya, dia menemukan bahwa kepribadian Lin Nan cukup lembut. Terutama dari temperamen yang dia tunjukkan dari waktu ke waktu, dapat dilihat dengan jelas bahwa karakter Lin Nan juga sangat baik. Padahal, dari apa yang diketahuinya sejak kecil, sangat jarang bagi para kultivator di kota kekaisaran untuk mampu menerobos ke alam raja ilahi di usia semuda itu. Kecuali Anda adalah orang yang berbakat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang ditemuinya di luar kota kekaisaran ternyata seumuran dengannya dan sudah mencapai tingkat Raja Dewa, yang cukup mengejutkannya. Terlebih lagi, hari itu, kecepatan serangan Lin Nan juga sangat mengesankan, sehingga dia mengembangkan semangat berperang. Kakak Lin, kamu bangun pagi sekali. Pada saat ini, Su Yutong berjalan dan menyapa Lin Nan. Kamu juga datang lebih awal, bukan? Lin Nan berkata sambil tersenyum saat ini. Su Yutong tersenyum saat ini, lalu mengobrol dengan Lin Nan di sana. Setelah beberapa saat, orang-orang dari keluarga Ding membawa makanan. Setelah makan malam, Su Yutong pergi jalan-jalan lagi dengan Lin Nan, karena mereka sedang senggang. Apa gunung belakang? Ketika mereka berdua berbalik dan berjalan ke suatu jalan, mereka mendapati ada 2 orang yang menjaga arah itu. Itu seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang kuat keluarga Ding berlatih. Karena ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan sangat lambat untuk maju lagi, jadi mereka akan mencari tempat yang sangat tenang. Pada saat ini, Su Yutong mengatakan sesuatu, lalu berbalik untuk melihat Lin Nan. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengangguk seolah mengerti, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hari berlalu dengan cepat. Setelah berlatih sebentar di malam hari, keduanya tidak keluar keesokan harinya, tetapi mengobrol lama di kamar Lin Nan. Dan pada hari ketiga, ulang tahun Ding Langtian tiba. Lin Nan juga membuka matanya lebih awal hari ini, bangkit dari posisi bersila, berjalan mendekat, membuka pintu dan menghirup udara luar yang sangat segar seperti biasa. Setelah beberapa saat, pintu lain terbuka dan Su Yutong keluar. Setelah melihat Lin Nan, senyum muncul di wajahnya lagi,
dan 2 lesung pipit muncul lagi di pipinya. Pada saat ini, Su Yutong berjalan mendekat dan mengobrol sebentar dengan Lin Nan. Setelah sarapan, Su Yutong pergi ke kamar Lin Nan dan memanggilnya keluar. Ketika Lin Nan keluar, dia mendapati ayah Su Yutong, pamannya, dan beberapa tetua dari keluarga Su sudah menunggu di halaman. Setelah melihat ini, Lin Nan dan Su Yutong segera berjalan mendekat. Pada saat ini, ayah Su Yutong tidak banyak bicara, tetapi memimpin dan berjalan keluar. Ketika sampai di jalan utama menuju aula, Lin Nan mendapati ada cukup banyak orang yang berjalan di sana, dan jelas bahwa mereka semua datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ding Langtian. Ketika dia berjalan ke aula utama, Lin Nan menemukan banyak meja dan kursi baik di luar maupun di dalam. Saat ini, ada cukup banyak orang yang duduk di meja dan kursi di luar dan di kursi belakang di dalam, dan meja-meja itu dipenuhi dengan makanan dan anggur. Setelah keluarga Su masuk, banyak orang datang untuk menyambut mereka. Dari sini, tidak sulit untuk melihat bahwa keluarga Su seharusnya menjadi kekuatan yang baik di kota kekaisaran. Lin Nan melirik sekelilingnya, lalu menatap seorang pria parubaya yang duduk di kursi pertama, dan sedikit menyipitkan matanya. Wajah lelaki itu penuh dengan senyuman saat ini. Melihat senyuman lembut itu, siapa yang dapat membayangkan bahwa lelaki seperti itu dapat menggunakan cara yang begitu hina dan tidak tahu malu. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa ayahnya dekat dengan keluarga Simon, sungguh tidak masuk akal. Ketiga pria yang dilihatnya sebelumnya adalah putra Ding Langtian, dan mereka sekarang berdiri di belakang Ding Langtian. Cinta keluarga. Dapat dikatakan bahwa Lin Nan bukan dari dunia ini. Jika orang lain bersikap baik padanya, dia secara alami akan bersikap baik kepada mereka juga. Namun, jika ada dendam, dia juga akan mengingat pihak lain. Memikirkan hal ini, mata Lin Nan dipenuhi dengan kesuraman. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya karena dia tidak bisa membiarkan Ding Langtian melihat kebencian di matanya. Pada saat ini, ayah Su Yutong sangat sopan dan mengucapkan beberapa patah kata sopan kepada Ding Langtian, yang pada dasarnya adalah kata-kata berkat, dan kemudian memberikan hadiahnya. Ding Langtian saat ini tersenyum, dan mengatakan sesuatu dengan sopan, lalu tatapannya tertuju pada Su Yutong. Kakak Su, ini pasti putri kecilmu. Aku ingat dia masih gadis kecil saat terakhir kali aku melihatnya. Aku tidak menyangka dia begitu anggun sekarang. Setelah melirik 2 kali, mata Ding Langtian menunjukkan sedikit keanehan, lalu dia berbicara. Yutong, cepat panggil Paman Ding. Setelah mendengar ini, Su Yutong menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, dan saat ini ayah Su Yutong juga tersenyum. Halo, Paman Ding. Su Yutong mengatakan sesuatu dengan manis setelah mendengar ini, dan ketiga pria yang berdiri di belakang Ding Langtian juga memandang Su Yutong saat ini. Di antara mereka, tatapan Ding Kuan adalah yang paling penuh perhatian. Haha, gadis ini cukup bijaksana. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Saat Ding Langtian berbicara, dia memanggil ketiga putranya ke depan. Saat Ding Langtian hendak memperkenalkan mereka, Su Yutong berkata, Paman Ding, kita pernah bertemu sebelumnya. Apakah kalian semua sudah melihatnya? Setelah mendengar ini, mata Ding Langtian menunjukkan sedikit keterkejutan. Ayah, aku melihat Nona Su berjalan-jalan di sekitar keluarga Ding hari itu, jadi aku mengajak Nona Su untuk melihat-lihat. Kebetulan ayah meminta kakak laki-lakiku dan adik laki-lakiku untuk mencariku saat itu, dan kebetulan, aku juga bersama Nona Su saat itu, jadi kami saling mengenal. Setelah Su Yutong mengangguk, Ding Kuan berbicara langsung. Kalian semua masih muda, jadi pasti ada kesamaan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja pada ketiga orang ini untuk meminta saran. Ding Langtian pun mengerti setelah mendengar hal itu. Ia mengangguk pelan dan berkata kepada Su Yutong. Ya, saya mengerti, Paman Ding. Setelah mendengar ini, Su Yutong mengangguk sedikit. Ding Langtian mengangguk sambil tersenyum, dan saat ini ayah Su Yutong membawa beberapa orang ke kursi pertama di sebelah kiri dan duduk. Lin Nan secara alami duduk bersama keluarga Su. Pada saat ini, Lin Nan menyipitkan matanya sedikit, dan duduk di belakang sambil menatap Ding Langtian dengan saksama, seolah ingin mengingat orang ini selamanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang, dan segera kursi-kursi di aula pun penuh. Ada beberapa orang yang duduk di luar aula, yang cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Ding memiliki status yang sangat tinggi di pegunungan Zhenlong. Pada saat ini, seorang pria datang dan mengatakan sesuatu di telinga Ding Kuan. Kalau begitu, silakan undang dia masuk. Tamu dari jauh adalah tamu. Ding Langtian tertegun sejenak setelah mendengar ini, alisnya sedikit mengernyit dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah sekian lama, senyum kembali muncul di wajahnya, lalu dia berbicara kepada lelaki itu, lalu melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, pria itu mengangguk dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat,
terjadi diskusi sesekali di luar, dan kemudian 7 atau 8 orang masuk. Pemimpinnya juga seorang pria parubaya yang juga sangat tampan dengan senyuman di wajahnya, tetapi Lin Nan melihat kedinginan di mata pria itu. Di belakang pria itu ada beberapa pria tua. Ini adalah keluarga Simen dari alam angin salju. Pada saat ini, Su Yutong mengucapkan kata-kata itu dengan sedikit keterkejutan di wajahnya dan keterkejutan di matanya. Setelah mendengar ini, Lin Nan tertegun sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak heran jika pemeran utama pria memiliki tatapan dingin seperti itu. Siapakah pria ini? Ketika memikirkan hal ini, Lin Nan merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Guru Ding. Pria itu berbicara pada saat ini, rasa dingin di matanya semakin dalam, dia mengucapkan 3 kata itu dengan sangat berat, dan suaranya mengandung sedikit nada sarkasme. Saya tidak menyangka bahwa Guru Simen akan datang mengunjungi saya di hari ulang tahun saya. Terima kasih. Ding Langtian masih tersenyum dan mengangguk sedikit. Tuan Ding, Anda terlalu sopan. Saya punya hadiah di sini dan saya harap Anda mau menerimanya. Pria itu tersenyum saat ini dan menyerahkan sebuah kotak brokat panjang kepada seorang pelayan keluarga Ding. Pelayan itu mengambilnya setelah melihatnya, lalu menyerahkannya kepada Ding Langtian. Ding Langtian melihatnya lalu menyingkirkannya. Haha, Tuan Ding, apakah Anda tidak ingin melihat hadiah apa yang kami berikan kepada Anda? Pria itu bertanya sambil tersenyum, tetapi senyumnya agak dingin. Ding Langtian mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia mengambilnya dan kemudian membuka kotak brokat itu, memperlihatkan sehelai rambut di dalamnya. Tuan Simen benar-benar pandai bercanda. Silakan duduk, Tuan Simen. Ding Langtian tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, lalu meminta para pelayan untuk sementara menata ulang meja di aula dan menatap pria itu. Pria itu mencibir dan mengangguk setelah mendengar ini, tetapi dia tidak ragu untuk mempersilakan orang itu duduk. Pada saat ini, banyak orang tampak bingung, termasuk Lin Nan. Apa arti helaian rambut itu? Terima kasih kepada semua sekte keluarga yang telah datang. Saya, Ding Langtian, sangat berterima kasih dan ingin menawarkan segelas anggur kepada Anda. Sementara semua orang kebingungan, Ding Langtian berdiri dan berbicara. Saat suaranya mereda, semua orang berdiri dan mengambil anggur mereka. Setelah melihat ini, Lin Nan juga berdiri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah keluarga Simen karena penasaran. Tetapi dia mendapati orang-orang dari keluarga Simen masih duduk di sana, dan dia dan beberapa orang lainnya sedang minum. Nafas dalam hati Lin Nan bergetar, dan tiba-tiba dia merasa kagum pada keluarga Simen. Mereka cukup berani. Ding Langtian tentu saja menyadarinya, tetapi dia masih tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah semua orang minum, mereka semua duduk. Juga, karena semua orang sudah di sini, saya juga punya sesuatu yang perlu bantuan Anda untuk menjadi saksi. Ini sebenarnya tentang pertunangan antara putra kakak laki-laki tertua saya dan putri keluarga Su. Karena berbagai alasan, saya berdiskusi dengan kepala keluarga Su dan memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Keluarga Ding tidak dapat menunda pernikahan putri keluarga Su di masa mendatang. Pada saat ini, Ding Langtian ragu-ragu sejenak, pertama-tama melirik ke arah meja keluarga Su di sebelah kiri, lalu berkata, "Saya tidak setuju." Tepat setelah suara Ding Langtian jatuh, pria dari keluarga Simen langsung berdiri. Bagaimana bisa kau begitu saja membatalkan pertunangan putri keluarga Su? Meskipun kau sekarang adalah kepala keluarga Ding, kau tidak punya hak ini, kan? Mula-mula dia menatap Ding Langtian dengan suara rendah, lalu melirik dengan tidak ramah ke arah keluarga Su, dan melanjutkan. Saat suara lelaki itu melemah, semua orang yang hadir tak dapat menahan diri untuk tak menoleh. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dengan tatapan aneh di matanya. Apakah pria ini berbicara tentang dirinya? Saat ini, ayah Su Yutong tampak sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Sebab dalam proses pemutusan hubungan kerja, yang harus datang adalah ayah dari anak tersebut atau anak itu sendiri. Pada saat ini, Ding Langtian menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit kekesalan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik mentalitas seseorang, diganggu seperti ini akan sangat tidak menyenangkan. Namun, keluarga Simen juga merupakan keluarga besar di alam angin dan salju, dan tidak lebih lemah dari keluarga Ding. Kenapa aku tidak bisa? Orang itu bukan lagi anggota keluarga Ding, begitu pula dengan anaknya. Sebagai kepala keluarga Ding, aku berhak membatalkan kontrak pernikahan antara keluarga Su dan keluarga Ding. Kalau aku tidak bisa melakukan itu, dan anak itu sudah lama tidak muncul, bukankah itu akan merugikan putri keluarga Su? Ding Langtian berbicara sangat jujur. Namun, jelas itu agak mengada-ada. Jadi menurutmu, ketika keluarga Su bertunangan dengan anak itu, mereka juga bertunangan dengan keluarga Ding.
Mendengar itu, lelaki itu mencibir dan bertanya langsung dengan suara yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keluarga Simen sangat menentang pemutusan pertunangan? Pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Setelah mendengar percakapan antara kedua belah pihak, Lin Nan benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Tentu saja tidak. Setelah mendengar ini, Ding Langtian ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Anda baru saja mengatakan bahwa pria itu bukan lagi anggota keluarga Ding. Apakah keluarga Ding Anda berhak membatalkan pertunangan? Bahkan jika dibatalkan, keluarga Su harus menemukan pria itu. Apakah saya benar, Tuan Su? Saat dia berbicara, mata pria itu tertuju pada ayah Su Yutong. Ya, ayah Su Yutong menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Baiklah, tolong jangan bahas masalah ini untuk saat ini. Jika Ding Langtian atau putra keluarga Ding belum muncul saat putri keluarga Su berusia 25 tahun, saya juga memenuhi syarat untuk membantu Anda menyelesaikannya. Pria itu berkata ringan saat ini. Apa hubungan antara ayah saya dan keluarga Simen? Setelah mendengar ini, Lin Nan memang bingung. Jumlah informasi itu terlalu banyak untuk dicerna sepenuhnya. Dia hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku memang kepo. Jadi, sebaiknya kita tidak usah membicarakan masalah ini. Saat suara pria itu mereda, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ekspresi Ding Langtian sempat menunjukkan sedikit kesuraman, lalu berbicara lagi setelah sekian lama. Setelah Ding Langtian selesai berbicara, dia mulai mengatakan hal-hal lain. Pada saat ini, Su Yutong, yang duduk di sebelah Lin Nan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada pria itu dengan benar. Kehadirannya juga membuat pertunangannya ditunda sementara, yang merupakan hal yang baik, setidaknya dia tidak harus bertunangan dengan ketiga putra Ding Langtian lainnya. Lin Nan menghela nafas tak berdaya saat ini. Keluarga? Apakah ini kompleksitas keluarga? Bertunangan, itu benar. Bahkan, jika memungkinkan, dia ingin bangkit dan membatalkan pertunangan dengan keluarga Su, karena dia benar-benar tidak ingin Su Yutong tertunda. Ayah, kami bertiga bersaudara ingin bertempur pada hari ulang tahunmu supaya ayah dapat melihat bagaimana keadaan kami. Pada saat ini, Ding Cendong berjalan mendekat dan berbicara kepada Ding Langtian. Baiklah, kebetulan aku ingin melihat bagaimana keadaan kalian bertiga, dan ingin agar para seniormu memberikan beberapa petunjuk. Setelah mendengar ini, Ding Langtian berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Setelah mendengar ini, ketiganya mengangguk dan berjalan langsung ke tengah aula. Meskipun aula itu sangat besar, fluktuasi energi masih akan memengaruhi lingkungan sekitar, jadi itu akan tergantung pada kemampuan kontrol ketiganya. Ketika mereka bertiga berjalan menuju ke tengah, pandangan semua orang, baik yang di luar maupun yang di dalam, tertuju pada mereka secara bersamaan. Banyak keluarga menghadiri ulang tahun Ding Langtian kali ini, dan banyak anak muda juga datang, dan mata mereka semua tertuju ke sana. Karena mereka juga ingin melihat tingkat kekuatan yang telah dicapai ketiga orang ini. Tertawa, disertai suara mendengung dan munculnya tiga roh bela diri, momentum ketiga orang itu tiba-tiba mulai melambung tinggi. Lin Nan menyipitkan matanya saat ini. Semangat bela diri tingkat 9. Pada saat ini, ketiga orang itu dengan cepat berpisah dan saling menyerang. Bagaimana ketiga orang itu menyerang? Kadangkala, dua orang lainnya akan menyerang orang lain pada saat yang sama, kemudian mereka akan berganti pihak, sehingga keadaan menjadi seimbang. Terlebih lagi, mereka bertiga mempunyai pengendalian yang sangat baik, dan mereka menjaga fluktuasi energi tetap terbatas pada area di sekitar mereka. Pada saat ini, beberapa anggota keluarga di sekitar tampak heran, mereka tidak menyangka bahwa putra keluarga Ding akan begitu luar biasa. Lin Nan menyipitkan matanya sedikit saat ini. Dilihat dari aura ketiga orang itu, kekuatan mereka sebenarnya cukup setara dan perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Mereka memang sangat kuat. Di antara ketiganya, satu berada di tahap tengah Raja Dewa, dan dua berada di tahap awal Raja Dewa. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Mengenai benar atau tidaknya, itu masalah lain. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yutong, dan memang melihat kegelisahan dalam ekspresinya dan semangat juang di matanya. Melihat ini, Lin Nan tidak dapat menahan tawa. Su Yutong memiliki kepribadian yang baik, tetapi dia juga seorang gadis yang suka berperang. Pada saat ini, ketiga orang di lapangan itu terus berlanjut untuk sementara waktu, dan ada banyak sorakan yang datang dari sekeliling. Pada akhirnya, ketiga orang itu berpisah dalam gelombang energi, dan kemudian mereka bertiga menatap Ding Langtian pada saat yang sama dengan ekspresi yang sangat hormat. Ayah, saya ingin tahu apakah prestasi anak saya memuaskan Anda. Pada saat ini Ding Cendong berbicara. Ya, itu cukup bagus, haha.
Ding Langtian tersenyum dan berkata. Ding Chendong dan Ding Kuan keduanya tersenyum pada saat yang sama, tetapi Ding Chenan tampak relatif tenang. Hehe, adakah anak muda yang ingin bersaing dengan kami bertiga bersaudara? Ding Chendong melihat sekeliling dan berbicara. Biar aku coba. Pada saat ini, seorang pria berjalan dengan semangat juang di matanya, tetapi kali ini ia memilih Ding Chenan, salah satu dari tiga bersaudara. Tertawa, Ding Chenan mengangguk dengan tenang. Setelah Ding Chendong dan Ding Kuan pergi, mereka berdua mulai bertarung langsung dengan roh-roh bela diri yang mengambang. Pertarungan itu berlangsung sengit. Meskipun Ding Chenan tidak dapat mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tetap menang dengan sedikit keunggulan. Saat orang itu pergi, ia tampak agak enggan, tetapi dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya, ia tidak punya pilihan selain kembali. Setelah kejadian itu, semua orang langsung menjadi gelisah, terutama Su Yutong yang paling menonjol di antara mereka. Bisakah saya menantang ketiganya? Pada saat ini, Su Yutong tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya keras-keras, matanya yang indah dipenuhi dengan semangat juang. Tentu, Ding Langtian tersenyum dan mengangguk. Biarkan aku menantangmu. Setelah mendengar ini, Su Yutong juga berdiri dan berjalan langsung ke arahnya. Kemudian dia menatap Ding Kuan dan berkata, Nona Su adalah seorang wanita, aku pasti akan menyerah padanya. Ketika Ding Kuan melihat bahwa Su Yutong memilihnya, tiba-tiba terlihat kegembiraan di matanya. Dia mengangguk dan berjalan menghampirinya, lalu menatap Su Yutong dan berkata, Siapa yang memintamu menyerah? Su Yutong mengernyitkan hidung mungilnya yang lucu dan bergegas maju tanpa melepaskan semangat bela dirinya. Ding Kuan tentu saja melakukan hal yang sama. Selama benturan energi, kedua orang itu saling bersendewa, dan Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya. Karena kemampuan bertarung Su Yutong tidak buruk, tapi sangat kuat, kekuatan Ding Kuan mungkin juga bagus, tetapi Lin Nan menemukan bahwa fluktuasi energi Su Yutong bahkan lebih kuat daripada Ding Kuan. Pada saat ini, ada ekspresi terkejut di mata Ding Kuan. Mungkin dia baru sekarang mengerti bahwa kemampuan bertarung Su Yutong begitu luar biasa. Jadi saya tidak berani ceroboh sedikit pun dan mulai serius. Seiring berjalannya waktu, Ding Kuan ditekan oleh Su Yutong, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit malu. Dia ingin sekali menggunakan jiwa bela dirinya, tetapi karena tidak ada satupun gadis yang menggunakannya, dia jadi malu untuk menggunakannya, sehingga sempat terjadi kebuntuan sesaat. Tertawa, Su Yutong tampaknya melihat kepasifan Ding Kuan. Selama guncangan energi, dia mengambil langkah kecil ke belakang, merentangkan tangan kanannya, dan semburan energi yang terkondensasi dari semangat bela dirinya langsung muncul. Meskipun Su Yutong dengan cepat menggenggam dan melepaskannya, Lin Nan tetap melihat bahwa jiwa bela diri itu juga merupakan jiwa bela diri yang bermutasi, dan itu adalah jiwa binatang. Pada saat ini, Lin Nan sepertinya mendengar suara-suara di sekitarnya dan juga mempelajari nama jiwa bela diri Su Yutong. Jiwa binatang suci. Ya ampun, bagaimana bisa ada jiwa bela diri seperti itu? Itu luar biasa. Gadis ini masih sangat muda, tetapi dia telah membangkitkan semangat bela diri yang kuat. Perjalanan kultivasinya di masa depan mungkin akan berjalan lancar. Saat Su Yutong melepaskan semangat bela dirinya, semua orang yang hadir bersorak kegirangan. Dilihat dari namanya saja, itu pastilah sebuah semangat bela diri tingkat atas. Ketika Ding Kuan melihat Su Yutong menggunakan jiwa bela dirinya, dia tidak sabar untuk melepaskan jiwa bela dirinya tingkat 9, dan momentumnya tiba-tiba melonjak lagi. Su Yutong tampak sangat tenang saat ini. Ada sedikit cahaya di matanya yang indah, dan sosoknya tampak sangat ilusi. Wajah Ding Kuan tampak sedikit serius. Baru kemudian dia menyadari bahwa Su Yutong sangat kuat, benar-benar sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Karena saat ini dia sudah merasa tertekan lagi. Ledakan, Nona Su sangat kuat, aku mengaku kalah. Akhirnya, di tengah gelombang energi, Ding Kuan mundur beberapa langkah karena malu, wajahnya sangat malu, lalu dia menatap Su Yutong dan berkata, Kekuatanmu juga cukup bagus. Su Yutong mengangguk sambil tersenyum setelah mendengar ini, lalu berkata, aku akan menantangmu. Nona Su, apakah Anda tidak ingin istirahat? Ding Chendong tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tidak, Su Yutong menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Ding Chendong mengangguk dan melangkah maju juga. Dia juga bergegas maju tanpa terburu-buru menggunakan semangat bela dirinya. Pada saat ini, Su Yutong berada dalam kondisi jiwa bela diri, jadi dia berhubungan penuh dengan Ding Chendong. Karena keterbatasannya, pada akhirnya tidak mungkin untuk melepaskan banyak energi. Jiwa bela diri, Wu Hun saat ini paling-paling hanya bersifat pembantu. Oleh karena itu, pertempuran saat ini pada dasarnya paling berhubungan langsung dengan kemampuan kontrol. Siapapun yang memiliki kemampuan kontrol yang lebih kuat memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Meledaklah dalam jangkauan energi yang Anda kendalikan.
Semakin banyak Anda meledak dan semakin banyak yang Anda kendalikan, semakin tinggi peluang Anda untuk menang. Saat ini, semua orang menonton dengan penuh minat. Faktanya, menonton generasi muda bertarung juga merupakan hal yang sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Su Yutong mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi lebih serius. Karena Ding Chendong tidak menggunakan jiwa bela dirinya, Su Yutong tidak menggunakan kekuatan khusus jiwa bela dirinya saat ini, dan menggunakan kekuatan murni untuk menemui jalan buntu dengan Ding Chendong. Lin Nan juga menatap mereka berdua, matanya bersinar cemerlang. Sebenarnya, dia juga ingin mencobanya sekarang. Dalam hal kendali dan daya ledak energi gelombang, dia tidak merasa dirinya lebih buruk dari orang lain. Ledakan, saya kalah. Saya akan kembali dan melawanmu di luar. Di sini agak terlalu ketat. Pada saat ini, disertai dengan suara pelan, Su Yutong menendang ke belakang dan mencibirkan bibirnya. Tentu saja boleh. Nona Su bisa datang menemuiku kapan saja. Ding Chendong langsung mengatakannya sambil tersenyum. Su Yutong hanya bisa mengangguk. Ketika dia berjalan kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lin Nan, dan tatapan aneh muncul di matanya. Kemudian dia mempercepat langkahnya dan menepuk bahu Lin Nan dengan lembut. Dua lesung pipit muncul dan senyum muncul di wajahnya lagi. Tuan Lin, Anda harus mencobanya dengan orang ini. Pada saat ini, Su Yutong angkat bicara. Sebenarnya, dia belum pernah melihat Lin Nan beraksi, jadi dia juga ingin melihat seberapa kuat Lin Nan. Suara Su Yutong menarik banyak orang untuk melihat ke sini. Lin Nan tertegun sejenak, dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Akhirnya, dia menatap mata di sekitarnya, mengangguk sedikit, dan berdiri. Namun setelah dia berdiri, lebih banyak mata tertuju padanya. Dia bersikap sangat tenang saat ini, dan berjalan dengan ekspresi tenang. Dia tidak takut dikenali oleh orang lain. Jika dia mengenalinya, itu tidak akan terjadi sekarang. Ketika ayah Su Yutong membawa mereka masuk, Ding Langtian sudah memperhatikannya. Anak ini, di keluarga Simen, pupil mata pemimpin pria itu mengecil saat melihat Lin Nan. Pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya berkata, dia terlihat sangat mirip dengan wanita tertua. Pria itu mengangguk setelah mendengar ini, merasa sedikit tersentuh. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah keponakannya? Namun, adik perempuan saya telah pergi ke tempat lain dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Meskipun dia adalah anak angkat ayah saya, dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Lin Nan berjalan tegak dan tatapan matanya tertuju pada Ding Chendong, dengan kilatan di matanya. Dilihat dari auranya, Lin Nan jelas tidak lemah. Semua orang penasaran, pemuda ini berasal dari keluarga mana. Pada saat ini, Ding Chendong menatap Lin Nan, matanya sedikit menyipit, dan dia bahkan bisa merasakan aura yang terpancar dari Lin Nan. Mari kita mulai. Tertawa, Lin Nan berkata langsung, dan cahaya biru muncul di matanya, sebiru laut, memberi orang perasaan yang menggetarkan, dan rasa dingin yang samar juga membuktikan keistimewaan Lin Nan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Lin Nan sendiri tahu bahwa dia tidak mewakili dirinya sendiri saat ini, tetapi Ding Chendong mewakili putra Ding Langtian. Dia tidak bisa kalah, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Baiklah, mari kita mulai. Pada saat ini, Ding Chendong mengangguk dengan tenang dan mengatakan sesuatu kepada Lin Nan. Desir, melihat pihak lain tidak bergerak, Lin Nan menyipitkan matanya sedikit, dan energi biru muncul dari tubuhnya. Rambut biru panjangnya berkibar di udara, dan wajah tegas serta temperamen menawan tiba-tiba muncul. Bahkan tidak setingkat Raja Dewa. Ding Chendong sedikit mengernyit, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Aura pihak lain bahkan tidak setingkat Raja Dewa, namun dia begitu merajalela. Itu sungguh konyol. Suara mendesing. Lin Nan melihat Ding Chendong tidak bertindak lebih dulu, jadi dia bertindak lebih dulu. Pikiran dan jiwanya gelisah, tubuhnya juga bergegas maju. Tertawa. Di bawah bayangan itu, tubuh itu langsung muncul di depan Ding Chendong, dan energi biru tiba-tiba melonjak. Ding Chendong mencibir setelah melihat ini, dan energi emas juga melayang. Dia merentangkan tangan kanannya dan langsung memukul ke atas. Ledakan. Bersamaan dengan lonjakan energi, kedua tubuh itu tiba-tiba terpisah. Dari tabrakan awal, Ding Chendong jelas berada di atas angin. Tertawa, Ding Chendong tersenyum saat dia bergegas maju lagi, dan energinya melonjak dan bersendewa dengan tubuh Lin Nan lagi. Menekan. Dari permukaan, Ding Chendong telah sepenuhnya menekan Lin Nan saat ini, tetapi ekspresi Lin Nan juga sangat tenang saat ini. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Lin Nan pasti akan kalah dalam pertempuran ini, namun ketenangan Lin Nan sedikit mengejutkan mereka yang hadir. Ledakan. Kontrolnya bagus, tapi kekuatan tempurnya masih agak lemah. Saat energi bergejolak, kedua tubuh itu terpisah lagi. Pada saat ini, Ding Chendong berkata langsung. Benar-benar, Lin Nan tidak terburu-buru,
melainkan bergegas maju lagi. Desir. Setelah melihat ini, mulut Ding Cendong sedikit melengkung dan dia juga bergegas maju. Energi yang baru saja bersendewa dengannya masih merupakan energi yang sama. Namun setelah itu, ledakan energi Lin Nan mulai menjadi semakin kuat dan melonjak dengan sangat cepat. Lin Nan masih mampu mengendalikan situasi di sekitar mereka berdua, dan segera kekuatan kendalinya setara dengan Ding Cendong. Bahkan dalam hal pengendalian kekuatan yang tepat, dia jauh lebih tepat daripada Ding Cendong. Perubahan besar ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapakah pemuda ini? Keluarga yang mana? Mungkin mereka hanya mirip. Di pihak keluarga Simen, kepala keluarga Simen, yaitu laki-laki itu, memiliki tatapan aneh di matanya dan kemudian berkata. Karena dia tahu bahwa jiwa bela diri anak saudara perempuannya telah disegel sejak dia berada di dalam rahim, dan dia telah lama menjadi orang yang tidak berguna, jadi bagaimana dia bisa begitu menonjol? Orang tua lainnya juga mengangguk, jelas memahami sesuatu. Namun apakah titik impas adalah akhir? Tidak. Gelombang cahaya biru masih berkobar, dan jangkauan fluktuasi hampir terkendali hingga ekstrim, menjangkau seluruh keluarga di kedua sisi, tetapi tidak melewati satu titik pun. Wajah Ding Cendong sangat terkejut saat ini. Di tengah ledakan energi yang terbatas, dia langsung ditekan sepenuhnya oleh Lin Nan. Semua orang yang hadir tercengang pada saat yang sama, dan ekspresi keterkejutan mereka semakin dalam. Anak ini memiliki kendali yang sangat tepat, dan energi jiwanya juga sangat kuat. Banyak orang yang hadir berseru takjub, karena mereka turut merasakan gejolak jiwa mereka dalam energi yang berfluktuasi itu. Kemampuan Lin Nan dalam mengendalikan dirinya dilatih di Ding Hai Shenzhen. Apa artinya mengendalikan jarum yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan? Ini berarti kemampuan pengendalian Lin Nan benar-benar lebih unggul daripada semua orang yang hadir, termasuk Ding Langtian. Apakah Ding Cendong tidak berani menggunakan seni bela diri? Dia berani. Apakah Ding Cendong tidak berani menggunakan keterampilan jiwanya? Dia pun berani, karena ia dapat memastikan bahwa energi keluaran mencapai keadaan yang paling sempurna. Ding Cendong menarik napas dalam-dalam saat ini dan mulai mencoba mengendalikan kekuatan yang lebih kuat. Terlebih lagi, di antara kilatan cahaya itu, ada kekuatan tersembunyi di dalam kekuatan itu, dan setiap dampaknya merupakan ledakan yang melipat gandakan kekuatan itu. Lin Nan merasakannya, dan praktisi di sekitarnya juga merasakannya. Ledakan. Pada saat ini, disertai dengan suara, tubuh Lin Nan bergetar dan dia melangkah mundur. Melihat ini, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lin Nan sangat baik, dan Ding Cendong juga sangat baik. Namun, seni bela diri Ding Cendong memiliki kekuatan tersembunyi, yang patut diperhatikan, karena dibutuhkan waktu lama untuk mengembangkan seni bela diri dengan kekuatan tersembunyi. Kontrol Lin Nan mungkin sangat kuat, tetapi ketika lawan menambahkan kekuatan tersembunyi, itu akan menjadi sedikit menarik. Ada beberapa tingkatan kekuatan kegelapan. Orang yang paling kuat pernah mengasah kekuatan kegelapannya hingga tingkat ke-9. Setiap kali ia menyerang, serangannya tampak seperti ledakan energi, tetapi sebenarnya seperti 9 energi yang menghantamnya. Kekuatan gelap, tertawa. Lin Nan tentu saja mendengar pembicaraan di sekitarnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian matanya bersinar dengan cahaya tajam, dan niat pedang melonjak keluar saat ini. Hampir dalam sekejap, tubuh Lin Nan bergerak maju lagi, energi yang melonjak itu tajam, sangat tajam. Saat tepian itu muncul, semua orang yang hadir kembali terkejut. Kekuatan militer bercampur dengan tepian itu. Lin Nan menggunakan senjata. Tidak, jadi bagaimana dia melakukannya? Mata indah Su Yutong juga dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Bagaimana Lin Nan melakukannya? Tampaknya wilayah Lin Nan miskin, tetapi jelas tidak lemah. Mendengus. Ding Cendong tidak terburu-buru. Dengan kilatan tajam di matanya, dia memegang senjata itu dengan satu tangan dan meninju lagi. Cek-cek, ada secercah cahaya di mata Lin Nan, dan jari telunjuk serta jari tengahnya langsung terentang. Bayangan pedang ilusi langsung muncul, dan ujungnya menjadi lebih tajam. Kedua jarinya bersendewa dengan tinju Ding Cendong, dan langsung patah akibat niat pedang yang dahsyat. Kekuatan tersembunyi. Lin Nan telah datang jauh-jauh ke Shen Wustar dan dia memahami prinsip itu, yang, terus terang saja, adalah tentang kecepatan. Kecepatan serangan itu menyebabkan dua gerakan dalam sekejap. Apakah kecepatannya buruk? Dalam hal kecepatan menembak, dia tidak merasa lebih buruk dari orang lain. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecepatan tangannya telah mencapai batas yang dapat ditanggungnya. Energinya menyusut, wajah Ding Cendong sedikit berubah, dan tubuhnya mundur saat ini. Meski begitu, beberapa bekas luka muncul di tangan kanannya. Lin Nan juga berhenti di sana saat ini, dan cahaya biru masih melonjak. Aku meremehkanmu. Ding Cendong menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia bahkan tidak dapat mempercayainya.
Bagaimana mungkin seseorang yang belum mencapai tingkat Raja Dewa melakukan semua ini? Sungguh sangat mengejutkan. Namun, Ding Cendong tentu saja tidak akan mengaku kalah. Akan sangat memalukan jika kalah di depan begitu banyak orang. Tertawa, setelah melihat luka di tangannya, Ding Cendong menggerakkan tangan kanannya dengan acuh tak acuh, lalu bergegas maju lagi. Desir, Lin Nan menatap Ding Cendong yang bergegas maju lagi, matanya bersinar dengan cemerlang dan niat pedang melonjak. Saat bayangan pedang ilusi muncul, tubuhnya juga bergerak maju. Pertarungan antara keduanya terbatas di sini, tetapi ada jenis kegembiraan lain yang langka. Lin Nan, yang telah mengendalikan wilayah kekuasaannya di bawah wilayah Raja Ilahi, bukanlah orang yang sederhana, sama sekali tidak sederhana. Itulah yang dipikirkan semua orang. Sungguh mengejutkan, tak seorang pun yang hadir tidak terkejut. Yang menakjubkan adalah kemampuan kontrol Lin Nan yang mengerikan, dan yang menakjubkan adalah ketajaman kekuatan yang melonjak. Saat ini, semua orang diam-diam berspekulasi tentang keluarga Lin Nan. Keluarga mana yang bisa membesarkan generasi muda seperti itu? Ada sesuatu yang aneh di mata Su Yutong, dia juga tidak menyangka kekuatan Lin Nan akan begitu kuat. Kontrolnya begitu presisi sehingga mustahil untuk mengetahui siapa yang akan menang atau kalah. Seiring berjalannya waktu, meskipun Ding Cendong jauh lebih kuat dari Lin Nan, keduanya berada di level Raja Dewa, tetapi dalam batasan seperti itu, transmisi energi di antara keduanya akan terbatas, dan mereka dapat bertarung sambil memastikan dasar-dasarnya. Di satu sisi ada kekuatan tersembunyi, dan di sisi lain ada ujung yang tajam, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Haha, adik kecil, kamu cukup kuat. Kalian berdua bisa berubah ke level ini. Ding Langtian menyipitkan matanya sedikit saat ini, lalu berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Kita akhiri saja di sini." Lin Nan dan Ding Cendong saling berpandangan pada saat yang sama, mengatakan sesuatu hampir bersamaan, lalu bergegas maju. Mendengus. Ada sedikit cibiran di mata Ding Cendong. Hehe, ledakan. Lin Nan mencibir, dan dalam sekejap bayangan pedang ilusi, niat pedang Lin Nan melonjak keluar. Saat tubuh mereka bersendewa, serangan Ding Cendong langsung hancur. Serangan ini memang sangat kuat, tetapi di bawah niat pedang Lin Nan yang super kuat, serangan itu jauh lebih lemah dan hancur hampir pada saat keduanya saling bersendewa. Akan tetapi, kekuatan itu tidak melemah saat ini, dan langsung menyapu bersih. Pupil mata Ding Cendong mengecil dan dia harus mengulurkan tangannya yang lain. Dia tahu bahwa dia sudah kalah saat ini, dan dia juga mengerti bahwa orang-orang di sekitarnya telah melihatnya, dan wajah mereka menunjukkan beberapa ekspresi aneh. Ding Cendong sangat tidak mau menerima ini. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Siapa yang rela dikalahkan oleh pria yang jauh lebih lemah darinya? Karena tergesa-gesa, Ding Cendong melakukan tindakan yang sangat disesalinya, dan tindakan ini juga membuatnya kehilangan ketenangannya. Energi yang melonjak di tangan kirinya melancarkan serangan lain. Namun, Lin Nan tetap sangat tenang saat ini, matanya ditutupi lapisan abu-abu dan hitam, dan kekuatan jiwanya yang gila langsung menekan gerakan Ding Cendong. Ledakan. Tangan kanannya awalnya diulurkan ke depan dengan jari-jari, tetapi tiba-tiba jari-jari itu berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan dada Ding Cendong. Telapak tangan ini tidak mengandung banyak kekuatan, tetapi tubuh Ding Cendong bersandar ke belakang saat ini. Tidak ada alasan lain. Sebenarnya, itu terutama karena kekuatan jiwa Lin Nan. Di bawah gelombang kekuatan jiwa, Ding Cendong terpukul hingga kehilangan keseimbangannya untuk sementara. Namun, Ding Cendong bereaksi cepat dan meraih dada Lin Nan dengan tangan kanannya. Ding Cendong menatap Lin Nan dengan senyum di wajahnya, dia sangat marah. Pikirannya kosong sesaat, dan tanpa berpikir panjang, dia hanya menarik dada Lin Nan. Lin Nan sedikit mengernyit. Ding Cendong ini sangat tidak sopan. Tidak bisakah dia kalah? Ding Langtian juga tertegun sejenak, alisnya sedikit mengernyit, dan orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi yang berbeda. Kecepatan reaksi Lin Nan sangat cepat, dengan bantuan kekuatan jiwa, dia langsung menempel pada Ding Cendong. Tidak perlu baginya untuk bersikap sopan karena pihak lain sudah begitu kasar. Saat terpasang, Ding Cendong tiba-tiba merasakan tekanan berat datang dari Lin Nan. Tubuhnya langsung tenggelam, dan tangan yang memegang pakaian Lin Nan di dadanya langsung meremasnya, disertai gelombang energi. Desir. Dengan suara pelan, pakaian Lin Nan robek dan tubuh Ding Cendong terjatuh dengan keras ke tanah. Lin Nan sedikit mengernyit, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia mendapati bahwa orang-orang di sekitarnya sedikit linglung, dan mata mereka semua tertuju pada dadanya. Dia tertegun sejenak, menunduk, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di dadanya, sebuah tanda dengan bentuk kuno tiba-tiba muncul. Apa ini? Siapa kamu? Ekspresi wajah Ding Langtian langsung berubah, dia berdiri dan menatap Lin Nan dengan mata menyala-nyala. Hati Lin Nan bergetar sesaat,
tetapi kemudian dia tersenyum terus terang. Karena sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia menyipitkan matanya sedikit, tetapi dia belum ingin mati. Haruskah dia setidaknya melakukan sesuatu? Tertawa. Tidak ada yang tidak masuk akal. Dengan sebuah pikiran, pedang Suanyuan muncul dan langsung mengenai leher Ding Chendong saat dia mencoba berdiri. Tepi yang menyesakkan itu memperlihatkan tubuh Ding Chendong yang gemetar, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Apakah kamu gugup? Sulit untuk mengatakannya, sepertinya ada beberapa, tapi sekarang aku benar-benar tenang. Ini konyol. Identitasku telah terbongkar hari ini, dan tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku tidak punya tujuan lain selain melihat seperti apa rupa pamanku yang cantik, terhormat, dan suka memfitnah itu. Lin Nan mencibir saat ini dan menatap Ding Langtian dengan tatapan muram. Setelah mendengar ini, pupil mata Ding Langtian mengecil dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia melirik tanda di dada Lin Nan dengan rakus, dan matanya sedikit menyipit saat ini. 2080